Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tangsel. Kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Kita akan bahas banyak hal yang pastinya terupdate dan juga hal-hal yang pastinya bakal bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian. Jadi langsung aja kita ngobrol sama Bapak Benny. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat banget. Sekarang masih sibuk ngurusin corona Pak ya? Ya itu harus diurusin. Sekarang kan udah menyebar ke semua daerah di Indonesia nih. Luar biasa. Nah Pak, kali ini kan soal corona itu Tangsel ini termasuk zona merah. Iya. Kita ya sudah lihat di pemberitaan, update pemberitaan segala macam sudah ada yang positif. Iya. Kita juga merencanakan kan untuk skala besar-besaran dari Pemkot, terutama Bapak sebagai pejabat publik, Iya. apa saja yang sudah dilakukan ini? Ya, sejak awal merebaknya virus ini ya, kita langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID di Tangerang Selatan. Bahkan sekarang Ibu Wali Kota sendiri langsung terjun. Tadinya saya incar, tapi kemudian Ibu Wali Kota belakangan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri harus langsung turun tangan. Itu. Yang kedua, kita langsung membentuk posko, menggabungkan sumber daya yang ada di TNI, Polri, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat di TNI dan di Karang Taruna dan sebagainya, membentuk posko. Di sana kita sinergikan semua sumber daya yang ada untuk memerangi virus corona ini. Dan terakhir kita memang sedang berpikir bagaimana orang yang dalam pengawasan, orang yang dalam pemantauan itu tidak menjadi carrier, dia tidak membawa pembawa virus. Makanya kita sedang menyiapkan tempat, paling tidak ada 2 atau 3 tempat kita desain, kita rubah desainnya. Ada satu rumah sakit, ada satu tempat kawasan pertanian terpadu kita. Itu untuk menyembuhkan orang-orang yang ODP. Wah, itu tantangannya luar biasa. Sambil kita juga sedang berpikir ke depan ini kalau PSBB akan kita terapkan di Tangerang Selatan, lalu bagaimana kemudian keluarga-keluarga yang tidak mampu, masyarakat yang berpenghasilan harian, kemudian mereka tidak mendapatkan penghasilan, lalu bagaimana kelangsungan hidup mereka, itu sedang kita bisa lakukan. Kalau soal PSBB diterapkan, Ya. konsep detailnya itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Iya. Yang pasti pemerintah daerah tidak boleh gegabah menerapkan PSBB, mengusulkan PSBB, karena yang menetapkan nanti Menteri Kesehatan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, paling tidak ada 10 parameter yang harus kita ukur sebelum wali kota mengusulkan PSBB pada Menteri Kesehatan. Nah, ini sekarang sedang kita kaji apa yang akan kita lakukan untuk PSBB ini, karena konsekuensinya panjang. Tapi PSBB ini memang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Ya untuk memutus mata rantai penyebaran, itu yang harus kita. Makanya dalam hari-hari mendatang kita sedang melakukan kajian-kajian yang sangat teliti yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan Ibu Wali Kota. Soal 10 parameter ya Pak? Iya. 10 parameter itu apa aja? Oh, banyak. Di situ ada, yang pasti kita harus bikin kajian epidemiologi. Seberapa besar wabah ini, virus ini menyebar, berapa jumlah penderitanya dari hari ke hari, kemudian dan itu secara signifikan harus diukur. Kalau tidak signifikan nggak masuk ke dalam ukuran. Kemudian berapa jumlah kematian yang diakibatkan oleh virus ini dan lain sebagainya. Kemudian kajian sosial, kajian budaya, kajian keagamaan, kajian ekonomi, termasuk kajian pertahanan keamanan juga diminta. Kajian-kajian semua itu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah ya jangan gegabah
untuk mengusulkan, tidak boleh berdasarkan tekanan dari mana pihak manapun, tetapi memang harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sangat-sangat matang. Ibu Wali Kota, Ibu Aileen sudah menugaskan Kepala Bapeda membentuk tim kecil untuk menyusun 10 parameter tadi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Itu sekarang yang kita lakukan. Soal corona ini kan tidak hanya kesehatan yang diserang, tapi juga soal ekonomi. Masyarakat kecil di bawah ini sangat terdampak. Betul. Langkah strategis yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Tangsel itu ya harus dilakukan karena dampaknya ke ekonomi. Contohnya begini deh, orang sekarang pada nggak makan di restoran, sehingga karyawan restoran harus dirumahkan. Itu restoran besar. Kalau warung kerja, kalau warung-warung yang kecil yang bekerja di situ orang-orang yang pendapatannya harian, ojek kita, ojol kita, banyak lagi saya kira. Jadi pemerintah sekarang sedang menyiapkan langkah strategis di Tangerang Selatan ini, seberapa besar, siapa saja mereka, di mana alamatnya, kemudian 14 hari ke depan mereka harus bisa kita pastikan mereka tetap sehat. Caranya adalah konsumsi mereka harus kita sampaikan. Sekarang kita sudah punya 100 ton beras, cadangan beras kita, cadangan beras pemerintah. Kemudian kita juga sudah ada 9 bahan pokok yang lainnya. Lalu pemikiran berikutnya, gimana cara nganterinnya? Mau dikasih uang atau mau dikasih barang ke mereka itu? Ada lebih dari 13.000 kepala keluarga yang harus menjadi perhatian kita. Itu kelompok yang paling minim sekali. Mungkin lebih dari itu bisa harus kita perhatikan juga, seperti itu. Sambil kita juga tetap harus menjaga stok barang di toko-toko sembako kita ya. Jangan sampai nanti masyarakat panik, kemudian panik balik, kemudian tidak mau mengantri, tidak memperhatikan social distancing, jadi bahaya Pak. Jadi sesuatu yang mudarat itu. Kan ini Pak, Tangsel ini kan penyangga ibu kota. Mungkin tidak Pak, Tangsel melakukan lockdown total. Kalaupun mungkin, kapan waktunya? Agak riskan menetapkan lockdown total itu. Karena kajiannya tadi bukan saja aspek ekonomi. Jadi sekarang kan kita udah nggak sholat Jumat. Menteri Agama MUI sudah menerbitkan sebuah fatwa untuk ya nanti menghadapi Ramadan kita terawihnya di rumah, bahkan sholat Idul Fitri juga dibatasi dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai lockdown total, saya masih mempertimbangkan banyak hal. Agak khawatir kalau sampai kemudian lockdown total seperti itu. Seberapa besar anggaran kita yang kita miliki untuk menjamin kehidupan masyarakat. Kalau uangnya ada, barangnya ada nggak? Karena pemerintah harus mempersiapkan stok pangan di berbagai daerah. Kalau infonya 2 itu ada, anggaran ada, bahan pangan ada. Kemudian bagaimana pola distribusinya? Sehingga masyarakat tidak kumpul, tidak berkerumun, tidak ya chaos dan lain-lain sebagainya. Jadi perhitungan di situ lebih banyak kepada faktor pertahanan keamanan. Pak Dandim, Pak Kapolres sampai dengan hari ini belum sampai kepada titik kita akan mengunci wilayah Tangerang Selatan ini seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, soal corona, pesan Bapak untuk masyarakat. Gini, virus corona itu dia ini seperti secara medis. Virus corona itu secara medis dia memang mungkin saja nempel di tangan kita, makanya kita diarahkan untuk cuci tangan. Kemudian kalau tidak sempat cuci tangan, ternyata kita kan nggak nyadar virus itu ada di badan kita, di baju kita, cuci bajunya. Jangan kecek-kecek mata, jangan hidung, jangan ini ke kuping, karena kalau hanya di tangan saja virus mati, ada beberapa waktu gitu. Tapi begitu ada virus di tangan dan kita kucek-kucek mata, masuk dia melalui mata. Tahan gatalnya dulu Pak ya? Tahan dulu, karena ada kasus di rumah sakit para dokter yang awalnya gejalanya telinga, tapi ternyata akhirnya COVID. Ada yang matanya bengkak, ternyata akhirnya COVID. Ada yang diare, gejalanya hanya diare saja, tapi ternyata positif COVID. Jadi
Makanya selain cuci tangan ya jarak 2 meter itu social distancing itu, dan yang paling efektif diam di rumah nih, nggak usah kemana-mana. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, pemerintah minta kepada masyarakat jangan kemana-mana, tapi di jalanan masih ramai, masih ngeri banget gitu kan. Nah itu yang mempertimbangkan. Kalau tadi akhirnya menurut teman-teman di kepolisian bahwa keadaan darurat ini adalah keadaan memaksa. Yang tadinya himbauan itu bisa dipaksa, bisa menjadi paksaan. Jadi kalau pelanggaran terhadap himbauan-himbauan, sekedar himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun, tapi masih berkerumun, polisi tidak mengambil sikap yang sangat tegas gitu. Seperti itu. Jadi tanpa partisipasi masyarakat akan sulit memberantas virus corona ini. Intinya masyarakat juga harus sadar. Masyarakat harus sadar betul bagaimana menjaga kesehatan dirinya, menjaga lingkungannya, menjaga keluarga. Itu yang pesan yang paling penting. Virus ini kan nggak ada obatnya untuk membunuh. Beda dengan bakteri, beda dengan kuman. Virus ini akan hilang kayak flu aja, kita banyak istirahat, bed rest, makan enak, seminggu selesai. Begitu juga dengan corona ini. Jadi sebetulnya kalau kitanya disiplin, sembuh. Asal jangan terlambat aja. Jadi begitu ada panas, kemudian ada batuknya bukan batuk aksesoris. Enggak, tapi batuk yang terus. Gitu. Nah, segera ke dokter, mengisolasi diri. Wajib mengisolasi diri. Tingkatkan daya tahan tubuh, makan buah-buahan, makan jauh dari keluarga, mengisolasi diri aja. Itu yang kita harapkan. Sembuh, insya Allah sembuh. Kalau umpamanya bisa dilakukan, sembuh. Oke. Jadi begitu, Tamselat, perbincangan kita bersama Pak Ben soal corona, dan ingat pesan Pak Ben harus jaga kesehatan dan social distancing yang pastinya, dan juga kalau misalkan merasa punya gejala harus mengisolasi diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, penasaran dengan keseruan Tangsel TV selanjutnya? Klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa di like, comment, and share video-videonya. Terima kasih.